Selamat malam buat kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Friendly dari Prodi Multimedia dan Jaringan, dan juga kelas saya MJ 3B Karyawan. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan ya tentang situ ada penyajian data, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam. Oke. Jadi sini ada sebuah judul penyajian data dalam matematika ya. Dan yang selanjutnya ada konten ya. Itu penyajian pertama, penyajian data kategori, yang kedua penyajian data numerik. Oke. Penyajian data kategori dan penyajian data numerik. Situ ada dua pilihan dalam isi kontennya. Yang ketiga itu penyajian data numerik versus kategori. Untuk memilih penyajian datanya, tentukan apakah datanya numerik atau kategori. Jika kategori, yang pertama apakah variabelnya 1 atau 2. Yang kedua, jika 1 gunakan summary table atau bar chart atau pie chart atau proto chart. Yang ketiga, jika 2 variabel gunakan to class classification table. Oke, berarti di situ ada 3 dalam kategori ya. Dalam numerik versus kategori penyajian datanya. Oke. Dan juga setelah dari penyajian data numerik versus kategori, kita selanjutnya penyajian data kategori ya. Di situ ada kategorinya, ada 2 variabel ya. Jadi satu variabelnya itu summary table, itu seperti yang tadi kayak penyajian data yang numerik versus kategori. Nah, jadi summary table, jadi situ satu variabel ada summary table, bar chart, pie chart, dan Pareto chart. Yang 2 variabel itu two was cross classification table. Jadi dalam kategorinya itu ada 2 variabel. Jadi satu variabel dan 2 variabel itu kalau dijumlahkan di sini ada 3, 5 ya. Ada 5 dalam variabel dalam penyajian data kategori yang disusun oleh kategorinya. Yang selanjutnya penyajian data kategori summary table memungkinkan kita untuk melihat gambaran besar dari sekelompok data. Bar chart lebih baik dari summary table karena gambarannya mana data yang besar atau kecil lebih terlihat. Dalam itu ada persenteknya ya. Pie chart memungkinkan kita untuk melihat porsi dari setiap kategori. Porta chart, jika kita memiliki banyak kategori, mungkin kita untuk fokus melihat pada kategori yang penting dalam kategorinya ya. Oke. Selanjutnya dalam kategori selanjutnya itu penyajian datanya ya. Udah di situ udah ada, berarti udah ada 4. Nah, situ two way cross classification table. Jadi count of particles found close by wafer condition. Wafer conditionnya itu particlesnya ya. Yes, found-nya no. Ada juga di bawahnya total. Jadi kalau particlesnya good bad, yes-nya 14, bad-nya 36, found-nya good-nya 320, bad-nya 80, totalnya 334, bad-nya 116. Jadi penjelasan selanjutnya penjelasan data numerik, apakah datanya satu variabel atau 2 variabel. Yang kedua, jika satu variabel gunakan frekuensi dan persentase disimpulkan atau histogram. Yang ketiga, jika 2 variabel tentukan apakah urutan datanya penting atau tidak.
Di situ ada juga yang jika terpenting gunakan grafik time series, yang jika tidak penting gunakan grafik scatter dalam penyajian data numeriknya. Selanjutnya penyajian data numeriknya itu yang kayak numerik yang selanjutnya tadi ya, kayak tadi tuh yang di kategorinya tuh. Nah, ini variabelnya ya, di variabel. Nah, ini kalau yang di sininya itu beda lagi. Yang tadi kategori, ini numerik. Jadi numeriknya tuh juga ada dua variabel. Yang satu variabelnya itu frekuensi and stack distribution dan histogram. Yang dua variabel itu urutan data penting, time series plot. Urutan data tidak penting, scatter plot. Ya, dalam dua variabel data numerik. Dan yang data kategori guna frekuensi dan percentage distribution memungkinkan kita untuk melihat perbedaan antara kelompok data. Histogram memperoleh bentuk frekuensi dari kelompok dua data dalam penyajian data kategori. Di situ juga ada dua ya. Selanjutnya time series memperlihatkan pola data dari waktu ke waktu. Scatter memperlihatkan pola hubungan dua variabel numerik. Ya, selanjutnya penyajian data tunggal versus berkelompok. Yang pertama ada table, alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk matriks. Yang kedua diagram batang atau bar chart, penyajian data dengan menggunakan batang-batang berbentuk persegi dan dilengkapi dengan skala tertentu. Yang ketiga diagram batang dalam sound plot, metode penyajian statistik dan kelompok batang puluhan dan kelompok daun satuan dari suatu data. Oke. Selanjutnya diagram garis atau line chart, penyajian data pada bidang khusus dengan menghubungkan titik-titik data pada bidang konsesius atau sumbu-sumbunya ya. Itu kan ada sumbu X minus X dan sumbu minus Y. Diagram lingkaran per chart, penyajian bunga berupa daerah lingkaran yang telah dibagi menjadi juring sesuai dengan kata yang bersangkutan. Box plot grafik yang menyediakan informasi mengenai mean, median, kuartil, kemiringan, dan keruncingan dari suatu data. Yang berkelompok tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan, yaitu frekuensi suatu kelas dijumlah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tabel distribusi kumulatif dibuat dengan cara menjumlahkan frekuensi data secara berurutan. Histogram merupakan diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi kelas atas, dan tingginya menunjukkan frekuensi kelas tersebut. OGIF grafik ini digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya diskusi ya. Apa pertimbangan Anda memiliki suatu bentuk penyajian data? Ya, pertimbangan saya dalam memilih suatu bentuk penyajian data itu harus mementingkan salah satunya harus dengan langsung ke intinya tersebut atau dalam satu tujuan yang dapat data membuat kita semakin mengerti dan lebih jelas dalam frekuensi-frekuensi yang sudah ditetapkan dalam median kategori dan numerik tersebut. Oke, untuk saat itu